Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kajian Al-Quran dan hadis dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka memakmurkan masjid yang menjadikan kita sebagai orang yang berpredikat beriman, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendatangkan rahmat, keberkahan dan ampunan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang berhasil mengarungi kehidupan dunia yang singkat, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang oleh Allah telah dikirim Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang betul-betul sangat menyayangi, mencintai umatnya, baik umat yang pernah beliau hidup bersamanya, yaitu para sahabat, sampai kepada umat yang tidak pernah beliau lihat, termasuk kita, dan umat-umat di akhir zaman yang mengakui bahwa hanya Islam agama Allah, dan Allah menolak semua agama. Ini yang akan mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 118. Ayat ini dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW ketika itu membaca surat Al-Maidah. Ketika sampai ayat 118, dia mengulang-ulang. Ayat ini diulang-ulang berkali-kali sampai-sampai dia menangis dan meneteskan air mata. Tetesan air mata yang cukup banyak yang membasahi wajah beliau yang tampan, dan menangis tersedu-sedu. Kalau kita lihat cerita ini, maka kita boleh sholat mengulangi ayat-ayat yang kita anggap bisa menyentuh hati, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan permohonan doa. Seperti tadi, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina abrad, dan doa-doa yang lain. Diulang-ulang boleh, nggak usah diperdebatkan, karena umat Islam suka berdebat. Baca Quran supaya kita tahu kapan, di mana Rasulullah itu mengulang-ulang ayat. Maka orang yang pandai membaca Al-Quran selalu mengulang ayat-ayat yang mengandung makna yang besar. Contohnya Asmaul Husna, itu bisa diulang-ulang dan sebagainya. Dan boleh menangis. Orang-orang yang sholatnya sudah khusyuk itu sebagian besar menangis, tapi nangisnya tidak seperti orang menangis pada umumnya, ditahan di hati dan mencucurkan air mata. Tidak bisa dibendung oleh siapapun. Ketika ayat itu betul-betul diresapi, direnungkan, dan paham bahwa waktu itu dia, orang yang sedang sholat, sedang bermunajat, sedang berjumpa dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, pasti menangis. Misalnya siksa diulang-ulang. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, diulang-ulang misalnya sampai meneteskan air mata. Kalau sholat sendirian boleh. Landasannya peristiwa yang ada dalam Al-Quran tadi. Nah, Rasulullah menangis. Maka ditanya oleh Allah, tidak langsung, tapi Allah mengirim malaikat Jibril. Wahai Jibril, tanyakan kenapa Muhammad sampai menangis terseduh-seduh dan diulang-ulang ayat itu. Maka Jibril menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Allah. Padahal Allah itu maha tahu, ngerti apa yang ada dalam hati Rasulullah, tetapi bertanya. Maka ditanyakan oleh Jibril, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai menangis terseduh-seduh dan mengulangi ayat yang kau baca? Maka jawab Rasulullah, ya Jibril, bagaimana saya tidak menangis? Karena kelak banyak umatku yang diseksa oleh Allah dan diazab oleh Allah. Nangis, khawatir, takut, dan kemungkinan terjadi sebagian besar umatnya. Umat itu bisa yang beriman dan tidak beriman. Artinya umat periode Rasul yang terakhir sampai hari kiamat nanti. Maka tadi katakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kelak aku penuhi, kata Allah,
Neraka jahanam itu neraka yang sangat panas. Kebanyakan dari manusia dan jin. Dan terusan ayat adalah mereka yang kufur kepada Allah. Rasulullah sampai menangis, besok umatku. Kalau umat-umat terdahulu sedikit. Umat-umat Rasul yang dulu hanya sedikit, hanya satu kelompok. Hanya kaum, satu wilayah. Tetapi ini sifatnya internasional. Seluruh manusia yang hidup di bumi ini secara Rasul diangkat, itu adalah umat Rasul. Berapa puluh miliar kera. Sampai akhirat hanya Allah yang tahu berapa puluh miliar umat Rasulullah. Tetapi kebanyakan masuk dalam neraka. Maka aku sedih, aku menangis. Maka kembalilah Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan bahwa Rasulullah sangat ketakutan melihat nasib umatnya kelak kemudian hari. Dan kesedihan itu juga pernah dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika umatnya menolak ajaran tauhid, hanya menyembah Allah, tidak menyembah Isa, tapi banyak yang menolak. Maka waktu itu Nabi Isa alaihissalam menyerahkan sepenuhnya kebijakan hukum yang akan terjadi di dunia dan di akhirat nanti kepada Allah. Dan itu diulang oleh Rasulullah. Ayat itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibahum fa innahum ibaduka. Dan jika engkau hendak mengazab mereka, maksudnya umat Rasulullah yang tidak beriman, maka mereka itu adalah hambamu ya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak mengendaki ada umatnya yang dibinasakan seperti kaum-kaum terdahulu, kaumnya Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Telah banyak kaum-kaum yang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang mengerikan. Maka Rasulullah bergetar hatinya, takut kalau nanti ada umatnya begitu sedikit salah diazab oleh Allah. Sedang beliau tidak melihat umatnya hanya ditinggali dengan Quran dan Sunnah, tetapi mereka ingkari. Maka Rasulullah berharap, ya Allah, jangan kau siksa umatku seperti kaum-kaum terdahulu. Dan azab itu memang dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memusnahkan umat Muhammad selama masih ada orang-orang yang beristighfar, ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, masih ada orang menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, masih ada orang yang menyebut nama Allah yang agung, asmaul husna, dan berbuat baik, Allah tidak akan mengadab. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Maka beruntung kalau kita itu didoakan oleh Rasulullah agar tidak mendapatkan azab. Dan lanjutan ayat mengatakan, wa in takfirhum fa innaka azizul hakim. Dan seandainya engkau mengampuni, yang diharapkan oleh Allah termasuk umatnya pada waktu itu yang hidup bersama Rasulullah, banyak yang kufur tetapi akhirnya masuk ke dalam Islam.
bahkan menjadi jundullah, tentara-tentara Allah dalam menegakkan ajaran Islam, termasuk Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal. Itu pemuda-pemuda tangguh yang pandai dalam mempermainkan pedang dan telah banyak menebas para syuhada, tetapi di akhir hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu menjelaskan, dan seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Engkau maha bijaksana ya Allah. Dan tidak mengherankan kalau umat Rasulullah sejak beliau meninggalkan umatnya, banyak yang diberikan petunjuk. Sampai sekarang banyak orang yang tadinya kafir, kufur, anti Islam, berbalik total 180 derajat menjadi orang muslim yang lebih baik daripada muslim yang keturunan. Banyak orang-orang nabi yang Islamnya, ketaatannya lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah masuk penjara. Banyak orang-orang nabi yang hafal Al-Quran sekian juz daripada orang-orang yang tidak pernah masuk penjara. Kenapa? Allah memberikan hidayah, Allah mengampuni, Allah memberikan jalan hidup yang lebih baik, dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang. Itu tidak lain daripada doa Rasulullah di kala subuh meneteskan air mata. Maka dari itu kita yang sekarang mendapatkan petunjuk dari Allah, sanjunglah Allah sebanyak-banyak sanjungan, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. 99 nama yang baik sebut, terutama kalau mau doa, sebutlah nama Allah untuk membuka apa yang kita harapkan. Saya ulang-ulang, sebut nama Allah yang ada relevansinya ketika kita mohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Sebut nama Rasulullah. Rasulullah namanya nggak pernah satu detik pun tidak disebut oleh manusia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Sejak beliau diangkat sebagai Rasul, sejak perintah sholat diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat, nama Rasulullah, the biggest name, the most popular name in the world, nama yang paling populer di dunia, nama yang paling besar di dunia, tidak akan lepas satu detik pun orang tidak mengucapkannya. Dari mulai ujung barat bumi sampai ujung timur, dari yang utara sampai ke selatan, dan hampir miliaran. Saat ini hampir umat Islam ada sekitar 2,5 miliar mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat untuk Rasulullah. Walaupun ada orang-orang sekuler, orang-orang yang anti Islam, memperolok-olok, merendahkan derajat Rasulullah, tetapi enggak bisa. Allah memuliakan, Allah memberikan sholawat, para malaikat memberikan sholawat, dan para hamba-hamba yang benar bersolawat untuk Rasul. Menakjubkan. Kita punya pemimpin yang sangat populer, menakjubkan, dan kelak Rasulullah akan menunggu. Ada nggak kira-kira pemimpin yang menunggu kita untuk mendapatkan kebaikan gitu? Ingat Nero, kota Roma dibakar dan banyak rakyat yang dibunuh secara kejam. Raja Nero, Hitler, Jerman, berapa banyak manusia yang sudah dimusnahkan. Firaun, anak-anak kecil dibunuh, anak-anak laki-laki. Komunis,
berapa juta puluhan manusia telah terbunuh di dunia ini. Tetapi Rasulullah tidak. Sampai orang-orang yang tidak beriman pun disayangi, dimohonkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapat petunjuk, bahkan bisa bertemu nanti di surga. Rasulullah akan berada di depan pintu surga, dekat dengan telaga Kausar, dan di sana sudah tersedia cangkir-cangkir emas yang kelak Rasulullah yang mengambil airnya dari telaga surga diberikan kepada umatnya. Pemimpin yang mana yang akan melayani umatnya untuk masuk surga, tempat yang paling bagus, membahagiakan untuk seumur hidup di akhirat nanti? Enggak ada. Tapi Rasulullah itulah yang akan melayani kita. Belum ada orang yang masuk ke dalam surga sebelum meminum air telaga yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak bersolawat kepada Rasul setelah sholat. Kalau sholat sudah jelas kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tapi coba diperbanyak. Siapa yang membaca sholawat Rasul dalam sehari 100 kali, maka diberikan 1000 kebaikan dan dihapus 1000 dosa. Siapa nggak suka? Sampai Rasulullah menangisi kita, takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Takut Rasulullah. Tapi begitu giliran Allah memberikan cara yang paling mudah agar kita mendapatkan ampunan, agar kita mendapat rahmat barokah dengan membaca sholawat Nabi, kita kadang malas. Cobalah habis subuh 100 kali, enggak lama, ringan diucapkan. Saya ulang-ulang, saya sampaikan, ringan diucapkan, waktu enggak banyak, tidak pakai biaya, tidak melelahkan, tetapi manfaatnya sangat besar. Maka ketika Jibril melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena memikirkan umatnya, maka dijawab oleh Allah. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 86, aku berikan engkau Muhammad hak untuk memohonkan ampun kepada hamba-hambamu. Coba apa? Syafaat. Besok engkau Muhammad bisa memintakan amnesti. Kalau presiden punya hak amnesti, menghapus dosa, menghapus kesalahan, membebaskan orang yang masuk penjara, maka besok Rasulullah bersujud lama di hadapan Allah, merendahkan diri, kemudian mengangkat kepalanya memohon kepada Allah agar umatnya dimaafkan, diampuni, sehingga besok orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua masuk surga, walaupun dibersihkan dulu daki-daki dosanya di neraka, tapi semua masuk surga. Rasulullah selalu bertanya kepada malaikat penjaga neraka, masih adakah umatku yang ada di neraka? Ya Rasulullah. Rasulullah minta kepada Allah dengan syafaatnya, maka diampuni dan dikeluarkan sesuai dengan dosa masing-masing, berat dan ringannya. Tapi satu catatannya, maka di dalam surat Al-Ahzab ini,
orang yang tidak mensekutukan Allah. Orang yang tidak mensekutukan Allah. Dikatakan wala tamlik kulladzina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida. Barang siapa yang bersyahadat bil haq, dengan benar, dengan tauhid yang benar. Jadi Allah akan memberikan syafaat melalui Rasulullah bagi orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Ini mengatakan dan Allah tidak akan memberikan syafaat. Dengar baik-baik dalam pengajian. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat, artinya dari Rasulullah, bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Awas, di sini siapa berdoa dengan menyebut nama manusia yang sudah meninggal termasuk golongan ini. Ternyata umat Islam banyak yang berdoa melalui orang-orang yang sudah meninggal, tidak bedanya dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mensekutukan Allah, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan yang hak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakininya seyakin-yakinnya, itu yang akan mendapatkan syafaat. Makanya maaf, Ki Haji Ahmad Dahlan dengan tegas sampai musolanya dirobohkan oleh orang Islam sendiri. Ketika Muhammadiyah pertama didirikan, hanya satu, mengajarkan akidah untuk kembali kepada ajaran tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, terutama rasul yang terakhir Rasulullah, agar mendapatkan syafaat. Kunci syafaat ada pada dalam akidah, baru nanti ibadah, muamalah dan akhlak. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dicintai Allah, mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan semoga mendapatkan syafaat karena ketaatan kita, dan kita selalu membersihkan akidah kita dari syirik. Mudah-mudahan surga dapat kita peroleh beserta terutama kedua orang tua kita dan keluarga kita dan anak cucu kita yang akan kita tinggalkan. Dan semoga besok kita bisa bereuni di alam yang baka, alam yang kekal, di akhirat, di surga, yang rumah-rumah kita megah, penuh kemuliaan dan menggembirakan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.